Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas responnya. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Sekarang sudah masuk ke musim penghujan ya, dan cuacanya sudah mulai berubah-ubah ya. Kadang pagi mendung, siangnya panas, sorenya hujan, malam hujan. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi teman-teman saya ingatkan untuk menjaga kesehatan agar tidak drop ya, karena seiring perubahan musim biasanya dibarengi dengan beberapa penyakit ya, kayak batuk, pilek dan lain sebagainya. Ya, jadi dijaga kondisinya, perbanyak mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang bergizi, hindari gorengan dulu ya. Meskipun hujan-hujan cocoknya kan makan gorengan ya, nyemil-nyemil ya, hindari gorengan karena kalau terlalu banyak makan yang berminyak biasanya akan mengganggu tenggorokan ya, atau bisa meningkatkan kadar kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Oke. Marilah perkuliahan pada hari apa ini ya? Hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 11. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan baca basmalah apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke ya. Mohon maaf saya agak serak ya karena kemarin ketika sedikit cerita dulu mengikuti Latsar tanggal 1 sampai 6 ya minggu yang lalu. Kebetulan anak lagi sakit batuk, akhirnya biasa emaknya kalau ngurusi kan bakal ketularan ya, akhirnya saya ketularan. Jadi di hari pertama mengikuti Latsar itu malah saya drop ya. Jadi hari malam apa ya, malam Senin ya, malam Senin, Ahad Ahad pagi saya sudah berangkat, nyampe sana sekitar pukul 11, check-in-nya atau registrasinya jam 1-an. Ya kan, kemudian baru masuk ke kamar karena kuncinya belum disiapkan semua, jadi bisa masuk kamar istirahat itu sekitar pukul 3. Kemudian sholat asar, ya setelah sholat asar kita diminta untuk kumpul ya pas sholat maghrib itu ya sekitar pukul setengah 6 itu kita kumpul ya, kemudian ada pengarahan sampai pukul 7 ya setelah sholat isya. Kira-kira pukul 7 lebih itu kami baru makan malam ya. Jadi badan udah terlanjur ngedrop, capek ya. Akhirnya malamnya saya meriang ya, batuk, kemudian panas dan sebagainya. Jadi hari pertama Seninnya badan cukup panas ya, tapi alhamdulillah dari rumah sudah mempersiapkan obat-obatan ya, jaga nih ya kalau masuk angin, kalau mahnya kambuh atau mungkin lagi panas dan sebagainya. Untung saya udah persiapan ya, karena memang dari pihak panitia meminta kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan ya. Jadi alhamdulillah hari Selasa sudah mulai enakan, sehingga bisa mengikuti kegiatan Latsar selama 1 minggu, alhamdulillah diberikan kelancaran ya. Dan teman saya ini ada dari Fakultas Dakwah kemarin malah malam Kamisnya jatuh sakit ya, ngedrop sampai dipanggilkan ini dokter ya, karena saking lemesnya ya, mungkin karena kecapean dan alhamdulillah ketika hari Jumat mengikuti seminar LA sudah dalam kondisi yang baikan. Ya, jadi memang sih faktor cuaca dan kalau kita sebelumnya tidak ada persiapan ya gampang sakit ya seperti saya waktu itu ya kurang persiapan juga akhirnya sakit tapi hari kedua alhamdulillah sudah baikan ketika sudah bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena kegiatan kami waktu itu ya cukup padat ya dari pagi sampai malam ya jadi jam 8 itu ada acara juga jam 8 sampai setengah 10 lah maksimal sampai jam 10 kami ada acara, kemudian jam setengah 4 sudah mulai bangun, diopiak-opiaki ya. Jadi belum sempat tidur ya karena yang namanya suasana baru kan butuh adaptasi ya. Jadi kita itu paling tidur cuma sekitar berapa jam gitu aja ya. Setengah 4 sudah bangun, sholat subuh berjamaah, lanjut balik ke kamar, kemudian jam 5 sudah mulai senam ya. Kalau hari 1 sampai 3 itu semacam PBB ya, kita nyebutnya semacam PBB ya. Jadi dari pukul 5 sampai pukul 6 PBB, jam 6 sampai setengah 7 kami mandi ya, setengah 7 sudah harus
ini siap-siap makan, ya kan. Kemudian makan pun itu bareng-bareng ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi dikasih waktu ya. Sekitar pukul 7 udah selesai makannya, kembali ke kamar masing-masing, setengah 8 memulai acara sampai pukul 10 malam dan itu berturut-turut semacam itu ya. Jadi ini tinggal sisa-sisanya ya. Jadi masih lumayan pegel ya dan alhamdulillah untuk batuknya sudah mulai berkurang ya. Oke, hari ini agenda kita adalah menyusun RPP ya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke ya. Untuk hari ini nanti kita pertemuannya hanya singkat saja, saya tidak terlalu lama karena habis ini nanti saya minta teman-teman untuk berkelompok ya, membentuk kelompok. Total kalian kan ada 40 ya? 39. 39. Ada 39 ya. 39 itu enggak ada yang tereliminasi ya. Komplit ya 39-nya ya. Oke, 39. Nanti saya sudah memberikan instruksinya di Vklas, jadi teman-teman bisa cek di Vklas masing-masing. Instruksi saya seperti ini nanti. Saya minta teman-teman membentuk kelompok ya. Di sini Komting dibantu oleh koordinator mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia yang terdiri atas 6 sampai 7 ya, karena saya menghendaki nanti ada 6 kelompok. Ya, nanti 6 kelompok, ada 3 kelompok yang beranggotakan 7 orang. Jadi 3 kelompok totalnya 6, 3 kelompok lagi masing-masing 7. Ya, 3 kelompok beranggotakan masing-masing 6 dan 3 kelompok lagi masing-masing beranggotakan 7. Ya, nanti silakan koordinatornya berkolaborasi dengan Komting untuk membentuk kelompoknya. Atau Komting langsung memasrahkan kepada koordinator, tidak apa-apa. Jadi koordinator nanti langsung membentuk kelompok. Yang masing-masing ada yang beranggotakan 6, ada yang beranggotakan 7. Nah, sesuai dengan kelompoknya, misal ya, ini ada, saya sebut acak aja misalnya ya. Ada Wahyu, ada Hapsari, ada Alia, kemudian ada Akif, ada Mbak Siti, ada Dewi, kemudian ada Yusria, Erma, Vera, sama Fitri misalnya. Itu misalnya mereka dapat kelompok 1. Nah, kelompok 1 nanti dapat kelas 1 gitu ya. Begitu seterusnya. Paham? Jadi nanti di 6 kelompok itu ada 6 kelas, 1 sampai 6. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tugas dari masing-masing kelompok itu sama. Kalian silahkan memilih salah satu tema yang ada di kelas masing-masing ya. Boleh semester ganjil, boleh semester genap. Ya, saya berikan kebebasan. Misalnya ambil di semester genap misalnya. Nah, kalau sudah milih di semester genap, satu tema, kemudian pilih satu subtema lagi. Jadi tentukan tema dan subtema. Paham? Ya. Jadi misalnya kelompoknya Mbak Wahyu misalnya, Wahyu dan kawan-kawan tadi dapat kelompok 1. Berarti ambil kelas 1, temanya pilih, misal semester 2, tema tentang apa, kemudian di dalam tema itu kan ada banyak subtema, ambil salah satu subtema. Nah, setelah itu silakan kalian buat RPP-nya. Oke, paham? Paham ya? Buat RPP-nya. Nah, kemarin kan pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai ini ya, KIKD yang ada di kelas rendah sama kelas tinggi ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu bisa menjadikan acuan. Atau kalian browsing di internet itu ada. Biar gampang browsingnya pakai bukunya saja. Buku tema, misalnya tema 1, kelas 1. Nah, nanti di dalamnya kan ada beberapa subtema kan. Nanti ambil salah satunya. Boleh seperti itu. Jadi acuannya langsung ke buku paketnya boleh. Atau lihat ke silabusnya itu juga boleh ya. Jadi setelah kalian pilih tema dan subtema, kemudian buatlah rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentunya kita menggunakan RPP yang tematik terintegratif. Nah, untuk
komponen-komponen dalam RPP itu pada dasarnya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan kemarin. Pembedanya itu hanya kita tidak menggunakan identitasnya ya, dalam identitas ya. Pertama kan ada satuan pendidikan, kemudian yang berikutnya adalah kelas. Nah, setelah kelas garis miring semester, bawahnya nanti pakai tema berapa, bawahnya lagi subtema, kemudian ada alokasi waktu. Ya, itu pada bagian identitas. Nah, baru nanti yang bawahnya ada KI, ada KD, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada eh, sumber belajar, media, metode, pendekatan, kemudian ada kegiatan pembelajaran meliputi pembuka, inti, penutup, yang terakhir kalau saya tidak salah mengingat adalah penilaian. Ya, jadi untuk penilaiannya nanti seperti apa. Nah, untuk contoh dari RPP yang nanti akan kalian tulis, tadi saya sudah share ya di grup kelas ada modulnya. Modulnya apa sih? Saya kok lupa judulnya ya. Modulnya itu bentar. Modulnya yang berjudul cerdas tadi ya, cerdas menyusun RPP ya. Oke, saya bukakan sebentar. Share screen mana? Ini dia. Oke ya. Jadi sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini saya kan nge-share ini ya, cerdas menyusun RPP SD ya, atau MI ya, kurikulum 2013 ada. Nanti kalian cross check ke bagian daftar isinya. Nah, ini ya. Nanti kalian cari contohnya. Di sini ada contohnya. Berarti bisa mencoba mulai dari yang ini ya. Bab keempat, perancang RPP. Nanti di situ ada contohnya, langkah-langkah misil RPP-nya. Nah, itu kalian bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dalam menyusun RPP-nya. Nah, ini ada contoh RPP kurikulum 2013 di halaman 169. Oke ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman nanti ketika menyusun RPP, saya ingatkan kembali cari silabusnya atau kalau tidak cari buku pegangan atau buku mata pelajarannya. Jadi langsung saja, misal kalian sepakati satu kelompok itu. Misalnya satu kelompok ini dapat kelompok 6 ya, kelompok terakhir dapat kelas 6. Berarti kalian tentukan mau ambil semester berapa, tema berapa. Nanti tinggal kalian cari di internet, dapat bukunya. Nah, itu nanti bisa dijadikan acuan. Atau di situ biasanya sepaket ya, ada silabusnya juga ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada contoh RPP-nya juga, tetapi tidak serta-merta teman-teman mengcopy paste dari internet untuk contoh RPP-nya. Kembangkan lagi dengan kreativitas dari teman-teman, terutama pada bagian pendekatan, metode, dan kegiatan pembelajaran. Oke ya. Utamanya guru kita tahu nanti proses pembelajaran seperti apa itu kan ketika melihat pada bagian kegiatan pembelajarannya. Bagaimana untuk pembukanya, ya kan? Kemudian intinya, kemudian penutupnya, refleksi evaluasinya itu seperti apa, ya kan? Nanti di akhir jangan lupa cantumkan penilaiannya, ya. Penilaian bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan. Nanti dijabarkan kira-kira penilaiannya itu bagaimana. Nah, kalau kita melihat contoh di sini, halaman 169 ya. Ini contohnya, sebentar. Udah dibuka-buka belum tadi buku yang saya share di grup kalian? Atau belum? Udah dibuka belum? Sampun, Bu. Sampun. Nah, yang jawab satu berarti yang buka baru satu ya. Jangan malas untuk membuka ya, karena apa itu namanya, kalau kalian sudah membuka di awal, itu harapannya ya ada semacam gambaran lah ya. Jadi nanti kira-kira mengerjakannya bagaimana. Ini kebetulan bukunya itu ketika dicetak, ini cetaknya lah potret semua ya. Jadi kalau lihat harus miring seperti ini ya nanti ya. Atau untuk teman-teman biar lebih memudahkan dalam melihatnya, contoh untuk RPP-nya bisa di inisiatif ya, bisa kalian print, kemudian
Nanti bisa dilihat ya, dipelajari. Nah, ini contohnya ya, misalnya ya, contoh RPP yang kedua ini. Jadi nanti formatnya kurang lebih seperti ini ya, formatnya ya. Jadi ada rencana ini, kemudian satuan pendidikannya nanti terserah teman-teman berilustrasi ya, misalnya SD atau MI apa, tulis aja enggak masalah ya. Seolah-olah kalian sudah menjadi guru di situ. Ya, karena angan-angan itu semacam doa ya. Kalau kita sudah berangan-angan mau ngajar di SD atau MI X misalnya, insya Allah nanti akan keturutan. Jadi berangan-anganlah mulai dari sekarang ya. Oke, ini misalnya satuan pendidikannya apa, kemudian kelasnya ya tadi sesuai dengan kelompoknya. Misalnya dapat kelompok 4 ya berarti kelas 4 ambil semester berapa, ini contohnya ada temanya. Misalnya ini ambil tema 3 dan subtemanya itu adalah subtema yang pertama. Ini pembelajarannya keberapa, ini bisa dikosongi kalau tidak tahu. Untuk alokasi waktunya ini juga menyesuaikan. Untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah alokasi 1 JP-nya itu adalah 35 menit. Kalau ini 6 kali 35 berarti di sini kemungkinan dalam waktu sehari. Ya, sehari itu kan ada 6 jam pelajaran ya. Jadi kalikan 35 menit. Nah, KI ya kan. Untuk KI itu sama ya. Nanti KI itu kan ada spiritual, kemudian ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Nah, nanti kalian cantumkan KI 1, 2, 3, 4-nya bagaimana. Kemudian nanti ada versi antara KD, indikator dan tujuan dibuat tabel. Ini boleh semacam ini atau dibuat lurus kayak gini enggak apa-apa. Kayak misalnya ini kan ini harusnya A ya, ini harusnya A ya. A kompetensi inti, kemudian B misalnya adalah kompetensi dasarnya ada mata pelajaran apa saja, karena tematik integratif kan tidak hanya satu mata pelajaran ya, bisa jadi ada matematika dikaitkan dengan IPA, dikaitkan dengan IPS atau apa, itu nanti tergantung dari tema subtema yang kalian ambil, kalian jabarkan kompetensi dasarnya, yang B, kemudian yang C ada indikator, yang D ada tujuan pembelajaran. Tidak harus dalam bentuk kolom seperti ini, ya. Ini tidak wajib ya. Tapi untuk sistematika susunannya sama, pada dasarnya sama. Kemudian setelah ada KD, indikator, ya tujuan pembelajaran, langkah berikutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya langsung kayak gini ya. Tidak usah dijabarkan misalnya IPA. IPA di sini kan ada morfologi tumbuhan, ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tidak usah dijabarkan bagian-bagian bagian-bagian bunga 1, 2, 3, enggak usah. Jadi hanya ke pokok pembahasannya pada masing-masing mata pelajaran. Jadi semacam ini. IPA tentang apa, matematika, PPKN, IPS, ya kan? Setelah materi ada pendekatan, model, metode pembelajaran. Kalau untuk pendekatan tematik integratif itu menggunakan scientific ya, pendekatannya adalah scientific, ya kan. Untuk modelnya itu terserah teman-teman, mau modelnya itu discovery learning ataukah inquiry ya, karena model-model pembelajaran kan banyak sekali ya. Kemudian metodenya bagaimana? Apakah dengan ini misalnya. Nah, setelah itu berilah media, alat atau bahan dan sumber pembelajaran. Media yang kalian pergunakan dalam mengajarkan itu tuh apa saja. Ya, kemudian alat dan bahannya, sumber belajarnya adalah salah satunya adalah buku paket ya, buku paketnya, yang lainnya itu berarti menyesuaikan dari teman-teman. Jadi sumber belajarnya tidak harus dari buku paket, bisa juga dari buku penunjang yang lainnya. Baru yang kemudian adalah langkah-langkah pembelajaran. Ya, di sini ada 3, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan dan penutup, alokasi waktu yang kalian pergunakan itu maksimal 10 menit saja. Ya, jadi yang paling banyak itu kita masukkan pada kegiatan inti. Persepsi kan udah terus panjang-panjang ya. Paling kan kita tadi salam, berdoa, kemudian semacam ada ke ini apa namanya? Nyerempet
ya, nyerempet ke materi openingnya itu bagaimana. Nah, itu pada bagian persepsinya atau pembukanya. Nanti intinya dijelaskan, ini contohnya ya, karena ini menggunakan discovery learning modelnya, maka untuk kegiatan intinya menggunakan sintak atau langkah-langkah dalam model discovery learning. Ya, ini ada di sini menemukan, ya kan? Kemudian ada mendefinisikan, ya kan? Ada mengumpulkan. Kemudian saya miring lagi ya. Ada menyusun hipotesis, melakukan ini. Jadi sintaknya, langkah-langkahnya mengikuti model pembelajaran yang kalian terapkan atau kalian pergunakan. Ya. Ini contohnya. Ini dia per pertemuan itu dibuat RPP-nya sendiri-sendiri. Maaf, per pertemuan dibuat kegiatan pembelajarannya sendiri-sendiri ya. Jadi tadi pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Ya, nanti ada pertemuan selanjutnya. Karena tadi ada 6, berarti nanti totalnya adalah 6 kali pertemuan. Oke. Kemudian ada teknik penilaian, ya, ada teknik penilaian. Penilaian itu kalau di sini sesuai dengan ini ya, ada penilaian sikap spiritual, ini ya, kemudian ada sikap sosial, kemudian ada pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilannya. Berarti mencakup KI-nya, ada KI 1, 2, 3, 4. Ada spiritual, kemudian tadi ada sikap, ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Oke. Baru nanti untuk lampirannya ini yang dipergunakan ya bahan ajarnya ya. Di sini dijelaskan materi pembelajarannya apa, medianya, instrumennya, ada kunci jawaban dan rubrik penilaian. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau lampirannya ini menyesuaikan dari teman-teman nanti. Oke. Ini tadi kan materi tentang bagian-bagian bunga ya. Jadi materinya terlampir, tidak dicantumkan di dalam RPP-nya, tapi dilampirkan. Ya, jadi ini yang teman-teman nanti menjelaskannya ya. Nah, meskipun ini tugas kelompok semacam latihan, tetapi Bu Minta seolah-olah itu kalian akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi ketika menyusun kegiatan pembelajarannya itu kalian membayangkan kalau untuk mengajarkan materi ini kira-kira saya memerintahkan siswa saya untuk apa sih? Apakah saya minta untuk individu ataukah kelompok? Nah, kalau kelompok berarti langkah-langkahnya bagaimana? Nah, nanti kalian berilustrasi sendiri, mengira-ngira ya. Nek kelompok berarti paling tidak ya saya membentuk kelompok, ya kan. Yang kedua, bukan saya, maaf, guru membentuk kelompok atau pendidik membentuk kelompok, ya masing-masing kelompok terdiri atas berapa orang. Kemudian kegiatannya apa? Masing-masing kelompok, misalnya saya berikan teks atau saya berikan ini apa namanya? Saya berikan tugas untuk membawa bunga dari rumah masing-masing misalnya. Kemudian mereka saya minta untuk menganalisis bunga-bunga itu bagiannya apa saja. Kemudian didiskusikan, yang terakhir mungkin bisa dipresentasikan. Nah, itu contohnya semacam itu. Oke. Bisa dipahami untuk tugas minggu ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Biasanya Anam nanti yang tanya, nah, yang lain tuh makmum ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Paham, Mbak Wahyu? Wahyu Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Oke. Yang lain bagaimana? Mbak Khairunisa? Bagaimana, Sa? Sementara belum, Bu. Sementara belum ya. Oke ya, jangan sementahun ya, kelamaan nanti ya. Oke ya. Oke ya. Jadi itu ya untuk tugas saya, nanti cek di Vklas. Jadi instruksinya nanti bentuk kelompok, ada 6 kelompok yang beranggotakan 3 kelompok masing-masing 6 dan 3 kelompok lagi masing-masing 7. Sesuai dengan urutan kelompoknya itu jatah kelasnya. Ya, jatah kelasnya. Ambil satu tema pada semester tertentu, kemudian ambil lagi satu subtema. Kalian buat
rencana pembelajarannya. Ya, nanti saya akan menilai dari kreativitas dari teman-teman ketika kegiatan pembelajarannya, kemudian media yang dipergunakan, pendekatan, metode, dan model yang kalian pergunakan, apakah cocok dengan tema tersebut, dengan subtema tersebut, nanti kita, itu yang nanti akan saya nilai. Nah, gitu ya. Jadi, minggu ini kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya, ya entah nanti lewat lewat grup WA atau mungkin kalian main ke kampus, ketemu di kampus misalnya, diskusi bareng. Kemudian untuk minggu depan nanti saya minta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil membuat RPP-nya. Kelompok yang lain nanti akan mengomentari adakah kekurangannya, adakah kelebihannya. Nanti masing-masing kelompok bisa memberikan masukan. Misalnya untuk tema ini, kelompok 3 menggunakan model X misalnya. Untuk yang lain, untuk kelompok lain misalnya merasa kayaknya kurang cocok. Nah, nanti bisa memberikan masukan-masukannya gitu ya. Jadi minggu depan kalian presentasi membahas RPP yang telah kalian susun. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ini jadikan acuan ya. Maaf, aku mau bertanya. Gak usah minta maaf Mbak, kamu nggak salah kok. Ya silakan. Bu, terkait alokasi waktu itu gimana gitu? Mohon penjelasannya kembali. Oke, terkait alokasi waktunya itu bagaimana? Bentar ya, tak lihat ke contoh ya. Untuk alokasi waktu, 1 JP untuk SD itu kan 35 ya. Kalau untuk tematik integratif, biasanya 1 subtema itu dihabiskan dalam waktu 1 hari itu ya, dalam waktu 1 hari. Nah, di SD itu sendiri kan ada sehari ada 6 jam pelajaran ya, ada jam pertama, 2, 3, nanti istirahat atau jam 1, 2 istirahat, kemudian lanjut lagi jam ke-3, 4 istirahat, kemudian 5, 6. Nah, jadi 1 subtema itu dihabiskan dalam waktu 1 hari alias 6 jam pelajaran. Berarti nanti ini, contohnya ini misalnya, 6 kali 35 menit. Itu mendapatkan berapa menit sih totalnya? Ini kira-kira ada 210 menit ya kira-kira ya. Jadi 1 hari ada 120 menit. Oke ya. Seperti itu ya Mbak ya, untuk alokasi waktunya. Jadi 1 subtema dihabiskan dalam 1 hari. Biasanya semacam itu ya. Jadi kalau di situ ada 1 tema ada 4 subtema, berarti itu ada 4 hari. Biasanya semacam itu. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan minta maaf ya, kamu nggak salah ya. Mau ngarep takon kok, maaf Bu. Enggak ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini nanti nggak usah kolom semacam ini ya, kayak terlalu ribet ya. Nanti cukup dibuat ABC gitu aja ya. Yang A KI, yang B sampai ke bawah itu ada KD, indikator dan lain-lain. Ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Mungkin nanti teman-teman ketika mencari RPP tematik integratif di Google ada perbedaan ya. Mungkin kalian akan menemukan yang model semacam ini. Sudah terlihat? Beda nih. Ya. Baterai saya mau habis bentar. Nah, nanti mungkin kalian akan menemukan yang bentuknya semacam ini. Jadi KI-nya itu tidak dijabarkan ya, tapi dia langsung masuk ke tujuan. Nah, ini yang kurang sesuai ya. Jadi tetap harus ada KI, KD, indikator, baru ke tujuan pembelajaran. Ini juga ada yang versi semacam ini. Nah, tapi ini ada sedikit perbedaannya. Kalau di sini muatan terpadunya ditulis di sini ya. Ada Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Ya, contohnya semacam ini. Nah, tapi agar kita itu serasi, kita menggunakannya yang
ini ya, yang cerdas menyusun RPP saja ya. Karena itu kan sistematika atau komponen-komponennya kan ada semua. Yang kemarin kita bahas itu ada semua. Kalau yang ini kan ada yang dihilangkan. KI, KD, indikator ini dihilangkan, tidak dicantumkan. Ya, kembali lagi pada masing-masing satuan pendidikan itu memiliki kebijakan tersendiri. Tapi untuk kita latihan, kita menggunakan komponen yang lengkap. Ya, ini juga ada contohnya. Ya. Oke, kalau ini tidak dilampirkan ya bentuk penilaiannya seperti apa, materinya juga tidak dilampirkan. Tapi kalau yang ini tadi nanti ada lampirannya. Oke, ya tidak ada yang bertanya? Tidak Bu, mesti ngono. Ya, 6 nggak tanya 6. Biasanya kamu yang tanya 6. 6-nya mana ini? 6-nya hilang ya 6 ya. Oke, 6-nya kayak terpental ya. Ini enggak ada ya. Oke. Saya dulu mengira yang namanya Akif Hilmiah itu saya kira cowok ya. Ternyata cewek ya. Oke ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri ya. Jadi habis ini tugas teman-teman, koordinatornya siapa? Saya kok lupa. Mbak siapa? Saya, Bu. Mbak Erma ya. Nanti Mbak Erma bisa berdiskusi dengan komtingnya, atau nanti komting misalnya mengamanahkan, diserahkan ke Mbak Erma, berarti nanti Mbak Erma nyusun kelompok ya. Yang 3 kelompok, masing-masing 6, yang 3 kelompok lagi nanti masing-masing 7 ya. Nanti kan totalnya biar pas. Nanti apapun yang dibentuk oleh Mbak Erma, mohon teman-teman untuk menyepakati, tidak boleh ada yang komplain ya. Kalian satu kelas semuanya sama, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang terdiskriminasi ya, semuanya sama. Nanti jika sudah dibentuk kelompok, silakan bersama masing-masing kelompoknya untuk melanjutkan proses berikutnya. Itu ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, berarti bisa saya akhiri pada hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, saya ambil gambar dulu ya. Ada 2 slide ya. Langsung saya kirim ke grup kalian. Oke ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Kemudian slide yang kedua. Oke, saya agak gelap ya di sini ya membelakangi cahaya. 3, 2, 1. Ya, oke. Ya, sudah saya kirim di grup kita ya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau ada yang belum paham, jangan japri ya, tapi langsung tanya di grup kelas ya. Misalnya ada yang belum paham bab apa, nanti silakan tanya di grup kelas. Oke. Terima kasih. Apabila ada salah sikap maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Langsung saya tutup ya.